setia mewarta setiap derap langkah, nafas dan karya. Kami ada menyerta, mengiringi selaksa segala jengah resah, gempitan nala. Melabuhkan tindak utama, Kinaria dipa suluh bagi sesama. Sematkan tanda juang tu bangsa, menorehkan sejarah mulia. Desa merdeka, wahana kita semua, mengabdi saling berbagi untuk Indonesia jaya. Desa merdeka, wahana kita semua, mengabdi saling berbagi untuk Indonesia jaya. Indonesia jaya.
Mimbar Desa Merdeka, saatnya bicara Daulat Desa. Oke, kembali di Mimbar Desa Merdeka, saatnya bicara Daulat Desa. Edisi spesial dalam acara Jambore Kepala Desa Kabupaten Bogor bersama dengan Abdesi Kabupaten Bogor. Kita akan berbincang dengan Ketua Panitia dari Jambore ini. Jadi kita pengen tahu nih ada agenda apa ini ngumpul-ngumpul pakai Jambore ini. Selamat sore Kang. Selamat sore. Oke. Salam sejahtera. Salam bahagia kerabat desa Indonesia. Oke, Kang. Ide Jambore Kepala Desa. Ya, Gimana tuh ceritanya? ya ceritanya sesungguhnya sederhana. Ketika kami kedatangan tamu dari Kalimantan, para kepala desa, setelah acara teman-teman kemudian ngobrol. Kita udah lama nih nggak ada kegiatan, apalagi pasca COVID dong gitu. Nah ternyata muncul ada beberapa kepala desa yang bilang, gimana kalau kita buatnya Jambore aja gitu. Oh Jambore, nanti identik dengan pramuka gitu. Enggak juga gitu kan, Jambore artinya kan kemudian bisa perkumpulan dalam skala besar begitulah. Dan suasananya juga suasana tidak terlalu formal, agar terbangun chemistry di antara kita, terbangun kebersamaan. Dengan begitu, kalau sudah satu frekuensi, akan lahir ide-ide yang kemudian bisa memberikan dampak pengaruh terhadap perkembangan desa. Itu sesungguhnya awal gitu. Oke. Ini Jambore diselenggarakan berapa hari? Iya, Jambore ini diselenggarakan 3 hari, dari hari Jumat, Sabtu dan Minggu. Sengaja ini dikemas, mereka datang Jumat sore registrasi, kemudian persiapan masuk tenda, dan acara malam itu kita ngaliwet bareng. Dan ini Semalam berarti? semalam, tadi malam ngaliwet yang luar biasa, dan kegembiraan, kebahagiaan terlihat dari peserta yang berhimpun dalam satu tempat makan di atas daun begitu ya. Nah ini pertama kali dalam sejarah kepala desa di Kabupaten Bogor ada kegiatan besar disebut dengan Jambore Kades 2022 Kabupaten Bogor. Ini semua pesertanya adalah Kades Kepala desa se-Kabupaten Bogor. Ada 416 desa. 416 desa. Berapa banyak yang ngumpulkan? Yang ngumpul 370 kepala desa. Beberapa kepala desa yang tidak hadir karena berhalangan, sudah punya agenda yang tidak bisa digeser, dan beberapa yang sakit begitu ya. Kang, ide Jambore ini murni hanya pengen kumpul-kumpul atau sebenarnya ada hidden agenda juga? Iya, sesungguhnya Jambore ini adalah bagian dari memperkokoh kebersamaan dan persatuan di antara kepala desa. Di samping pula kita ingin mendorong percepatan pembangunan di Kabupaten Bogor terkait juga dengan infrastruktur desa. Kalau pusat punya program namanya Dana Desa begitu ya, yang sudah diatur dalam Perpres. Nah, di Kabupaten Bogor ada program yang digelontorkan oleh Pemda, dalam ini Bupati Bogor, namanya Samisade, 1 miliar 1 desa, pure untuk pembangunan infrastruktur desa begitu. Nah, di acara Jambore ini kami mendorong agar kegiatan dan program pembangunan infrastruktur Samisade 1 miliar 1 desa ini, dan ini pertama kali di Indonesia, agar dilanjutkan gitu. Sudah berapa lama itu berjalan? Kan baru berjalan baru 1 tahun. Di tahun 2021 gitu. Kemudian di tahun 2022 itu belum ada yang sampai sekarang belum ada yang cair karena ada proses perbaikan Perbub. Artinya
Jambore ini di samping kemudian temu kangen karena lama nggak ngumpul dan seterusnya, juga ada keresahan atau kekhawatiran program itu nggak berlanjut atau gimana? Di satu sisi ada beberapa pertanyaan dari teman-teman kepala desa, kok sampai sekarang sampai sade belum ada instruksi untuk kemudian mencairkan. Tidak seperti yang pertama. Di pertama bulan April tahap pertama sudah ada yang cair. Sekarang sudah bulan ke-7 nih tahun. Tapi RAPBD-nya ada nggak angka itu? Nah, angka itu sudah diketok palu oleh dewan gitu. Artinya kalau itu sudah jadi keputusan di rencana anggaran, mestinya tinggal hanya masalah pencairan. Betul, karena ini Artinya teman-teman nggak perlu khawatir juga dong. kan Atau gimana? ada terbangun opini ya lewat media yang kemudian muncul ini ada begini begitu ya. Artinya ada Padahal spekulasi-spekulasi yang spekulasi beredar yang kemudian itu membuat teman-teman kepala desa khawatir. ingin ada sebuah statement pernyataan resmi dari Pemda terkait dengan Samisade ini. Walaupun misalnya proses perubahan Perbub itu kan sedang berlangsung gitu. Itu aja sesungguhnya. Jadi tadi kita kemudian di samping ada sambutan dari kepala desa, kemudian juga kita ada namanya kebulatan tekad. Salah satu di antaranya adalah meminta kepada pemerintahan daerah untuk segera mencairkan dana desa. Dana Samisade gitu ya. Oke, Kang, tadi kan kalau tidak salah kan ada hadir Pak Ridwan Kamil, Pak Gubernur ya. Pak Gubernur. Hadir juga dari Kementerian Desa, Kementerian Dalam Negeri, hadir juga pejabat ya, bupati ya, PLT atau apa istilahnya? PLT Bupati. PLT Bupati. Kemudian ketika statement atau kebulatan tekad untuk kemudian berharap itu tetap diteruskan dan seterusnya, ada nggak statement dari PLT Bupati tentang itu? Justru itu yang kemudian ditunggu oleh teman-teman kepala desa, dan ternyata statement dari PLT Bupati itu memberikan jawaban tepat kepada kepala desa bahwa program ini memang akan tetap berjalan apapun yang terjadi karena posisinya sudah masuk di APBD Kabupaten Bogor gitu. Artinya tahun ini pasti. Kalau tahun depan belum tahu juga. Ya, gitu. Betul. Artinya berarti nanti malam kalau ada acara-acara keramaian itu bagian dari merayakan kesenangan karena dapat kabar baik. Bagian dari itulah. Oke. Ya, yang hadir kan ini kan sesungguhnya gini. Kita amat sangat apresiatif ya ketika kepala desa buat acara dihadiri oleh pejabat seperti Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa begitu. Apalagi ini gubernur gitu di atasan kita yang kemudian memberikan pencerahan buat kami itu gubernur memberikan arahan yang cukup mengena begitu untuk kepala desa. Bahkan gubernur justru memberikan motivasi. Ada voucher nih 1 miliar, silahkan untuk kemudian diakses oleh para kepala desa begitu ya untuk membuat program yang cepat dalam waktu 1 pekan ini kita ditantang untuk bikin proposal gitu. Statement dari gubernur yang kemudian cukup menarik. Ini di luar voucher nih kalau urusan voucher mah semua acara kalau ada vouchernya miliatan ya mungkin itu jadi menarik. Tapi pesan khusus apa dari Kang Emil tentang tentang Bogor mungkin atau tentang kepala desa mungkin atau tentang pembangunan desa, pesan khusus apa yang kemudian ditangkap? Ya, saya kira Pak Gubernur tadi menyampaikan yang pertama terkait dengan orientasi apa sesungguhnya kita hadir di dunia ini dengan penuh nilai-nilai spiritual. Misalnya jika kita sebagai kepala desa, niat Anda sebagai kepala desa apa begitu. Ini dalam rangka mengingatkan kami begitu ya. Kemudian Anda ini hadir sebagai kepala desa, apa yang akan Anda lakukan begitu. Kemudian jadikanlah jabatan yang kita sandang ini adalah bagian dari ibadah. Karena tanda tangan Anda itu
memberikan makna yang luar biasa begitu. Nah kemudian gali potensi yang ada di tiap desa agar desa ini menjadi desa yang sesuai dengan harapan kita bersama gitu. Apalagi kan IDM Indeks Desa Membangun yang di Kementerian Desa itu kan sudah disampaikan gitu. Target kita menjadi desa mandiri. Wabil khusus Pak Gubernur menyinggung terkait dengan era sekarang adalah era transformasi. Digital apalagi begitu. Maka kalau kemudian setiap desa punya data otentik, data privasi data yang bagus, yang akurat, yang kemudian bisa diposting di media sosial, di media apapun sehingga orang bisa baca dan orang tahu tentang desa kita, kan itu kan bisa jadi pesan yang saya kira membuat kita memang ditantang untuk lebih berorientasi kepada bagaimana membangun desa ini bisa dikenal oleh halayak. Kalau kemudian data yang dimiliki oleh desa bisa disampaikan lewat media sosial, orang kemudian baca, ada potensi yang menarik di situ, kan ini akan mengundang para tamu, termasuk investor untuk datang ke desa kita. Sehingga kemudian pesan beliau, walaupun hidup di desa tapi rezeki kota, kan begitu. Artinya memberikan kesejahteraan juga kepada masyarakat dengan kekuatan yang dimiliki oleh kepala desa untuk melakukan yang kedua adalah kolaborasi. Artinya disinggung tentang data, disinggung tentang digitalisasi, disinggung tentang bagaimana orang desa tapi rezeki kota. Kira-kira seperti itu. Kira-kira seperti itu. Oke. Tokoh yang artinya pejabat-pejabat yang hadir dari Kementerian Desa juga ada, dari Kementerian Dalam Negeri juga ada. Pesan-pesan apa yang bisa ditangkap dari acara ini? Iya, saya kira ini mengingatkan kami para kepala desa, pertama regulasi yang dibuat oleh pemerintah pusat maupun daerah itu harus menjadi acuan untuk kemudian desa membreakdown program-program yang bisa memberikan kemanfaatan kepada masyarakat, juga adalah kemandirian. Jadi pesan kemandirian itu adalah target dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Nah di Kabupaten Bogor, Indeks Desa Membangun untuk desa tertinggal itu sudah alhamdulillah zero. Udah nol. Sudah nol. Begitu. Kan ini sebuah perkembangan yang cukup kita apresiatif begitu ya. Artinya pemerintah daerah serius untuk berorientasi pembangunan kepada desa begitu ya. Nah kemudian saya kira fungsi dan tugas kita sebagai kepala desa menghadirkan program yang memberikan kemanfaatan besar terhadap masyarakatnya. Karena pesan yang disampaikan oleh Presiden Pak Jokowi membangun Indonesia dari desa itu adalah sesuatu yang cukup bagus begitu ya. Dengan nawacitanya membangun Indonesia dari pinggiran. Saya melihatnya ada kayaknya sih kalau kemudian ngumpul-ngumpul nggak ada agenda-agenda penting, kayaknya nggak mungkin juga ini. Ada agenda yang lain atau mungkin dari kumpul-kumpul semalam ngeliwat bareng dan seterusnya. Apa yang kemudian ide-ide yang terlontar atau ada gagasan-gagasan apa? Iya, justru dengan kumpulnya begini, dengan ngobrol santai yang tidak harus formal, justru ide itu mengalir begitu saja. Misalnya kami melontarkan ide, gimana kalau misalnya para kepala desa itu berhimpun membuat koperasi desa mandiri, begitu. Oh setuju begitu ya, karena potensinya besar. Kita ada 416 desa, belum lagi ditambah dengan perangkat desa. Itu kan kalau dihitung cukup fantastis. Ditambah lagi kalau kemudian gimana kalau kita buat yayasan. Ya, ada yayasan sosial, ada yayasan pendidikan, ya bergerak dalam bidang pendidikan. Misalnya di Bogor ini kan sering bencana, Pak. Ya, Bogor Barat berulang kali, bahkan kemarin desa di Lewiliang, Cibunian gitu ya, Purasari tertimpa longsor. Pak Gubernur juga ke sana. Kami di desa
terutama di desa kami di Bantarsari. Selalu kalau ada bencana Pak, tidak hanya di Kabupaten Bogor, kemudian di Lombok, di Palu, saya menghimpun dana dari masyarakat, mengedukasi warga untuk peduli, begitu ya. 2.000 yang mereka himpun, ya terhimpun 8 juta, 10 juta, 13 juta, kita sampaikan langsung ke tempat bencana. Nah, saya berpikir kalau kemudian setiap desa melakukan ini, itu jangan terlalu besar. Tiap desa 1 juta aja dari masyarakat 2.000 yang terhimpun, ada 416 desa. Jadi ada 416 miliar. Ya, maaf, ada 416 juta yang kemudian terhimpun untuk kita berikan kepada masyarakat yang tertimpa bencana itu. Bisa membuat sekolah yang mereka hancur, rumah-rumah mereka yang hancur, sarana ibadah, artinya kelihatan gitu dampaknya begitu, secara signifikan daripada tidak terhimpun gitu. Oh, ini potensi. Kalau kemudian kita juga ke depan bisa membuat sebuah PT gitu ya, yang kemudian dikelola secara profesional, bukan oleh kepala desa, tapi kepala desa juga terlibat sahamnya di situ. Kan ini juga akan membantu masa depan kepala desa ke depannya begitu. Artinya ada terpikir tentang kesejahteraan Kesejahteraan. ketika sudah menjadi mantan. Mantan, betul. Kemudian terpikir tentang yayasan itu. Iya, Oke, betul Pak. Nah ini kan ide yang mengalir, yang menurut saya ini perlu ditangkap dan bagaimana kemudian ini bisa konkret dilakukan oleh kita. Saya kira dengan Jambore ini justru memberikan sebuah stimulan untuk kita merealisasikan ide-ide brilian itu. Jangan liar ide ini. Jangan hanya di warung kopi, hanya ngobrol gini, tapi tanpa ada sebuah action begitu. Oke. Luar biasa. Nah, kemudian ketika ini kemarin sudah ada kesepakatan, kan berarti mesti bicara lanjutannya adalah target nih proses kayak apa dan seterusnya. Apakah Jambore ini akan menjadi agenda rutin tahunan atau gimana? Iya, setelah mereka mengikuti sejak malam begitu ya. Tadi diikuti dengan kegiatan-kegiatan yang menghadirkan para narasumber, para orang-orang yang dianggap punya peran penting gitu. Mereka terlontar, gimana kalau kegiatan ini dilakukan setiap tahun begitu sebagai agenda rutin tahunan. Nah, mereka cukup antusias ini menjadi agenda rutin, tapi beberapa catatan. Yang pertama, acara ini dikemas tidak terlalu formal, santai begitu. Kemudian juga kepala desa itu kan tidak harus terlibat secara teknis, bisa juga IO yang kemudian yang kemudian melakukan secara teknis di lapangan untuk kegiatan-kegiatan yang besar seperti ini. Untuk hari ini memang pure ini dilakukan, tidak ada IO gitu ya. Kepala desa jadi panitia langsung, Pak. Kemudian kita melibatkan staf perangkat desa yang terdekat di sini dan mereka terlibat. Saya kira ini perdana dikelola secara sendiri oleh kepala desa kegiatannya dan seluruh teknisnya. Dan ternyata cukup luar biasa begitu. Berapa lama persiapan? Persiapan kita cuma 10 hari Pak. Saya ketika ditunjuk oleh Abdesi, udah Pak Kades Bantarsari aja yang jadi ketua panitia, setuju oleh mereka kan. Saya bismillah, ini karena niat kita adalah baik, kita kemudian optimal bekerja dalam jangka waktu yang singkat ini. Saya memberikan undangan ke gubernur di hari Jumat. Pak Gubernur masih berada di Mekah saat itu, baru Senin pulang, sementara Sabtu harus ke sini gitu. Kan saya kira ini sesuatu gitu. Jadi Pak Gubernur memberikan apresiasi kepada kita dengan hadirnya beliau ke Kabupaten Bogor. Artinya kalau bicara agenda ini agenda yang bisa dianggap sukses. Iya. Sehingga kemudian ini akan diagendakan di berikutnya, kira-kira secara rutin akan dilakukan. Yang menarik menurut saya adalah idenya adalah Jamborin ya. Artinya kalau Jambore kan berarti
ada banyak gimmick-gimmick atau ada banyak kegiatan-kegiatan yang itu mungkin lebih pada seneng-seneng aja nih. Iya, Nah, kemudian ketika bicara tadi ada agenda lain, alhamdulillahnya juga sukses nih dengan sukses. agenda supaya program satu desa satu miliar ini masih tetap berlanjut. Mhm. Ah, ada mungkin pesan-pesan yang mungkin tertangkap dari teman-teman kepala desa dari obrolan-obrolan mungkin dengan situasi hari ini dan seterusnya, apa yang sebenarnya masih cukup mengganggu Mhm. kegelisahan teman-teman? Iya, saya kira, teman-teman memberikan juga apresiatif karena mereka merasakannya sendiri dengan kegiatan ini. Yang kedua adalah bahwa desa, yang telah diberikan, undang-undang lewat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang memberikan kewenangan kepada desa, ada sebuah kegelisahan ketika dana desa yang masih diatur dalam peraturan presiden. Yang kita hitung di dana desa itu 68% itu masih diregulasi oleh pusat. Padahal kan dana desa itu adalah miliknya desa, begitu. Tadi juga disampaikan oleh Kementerian Desa, begitu ya. Nah, ini yang kemudian menjadi diskusi panjang teman-teman. Bagaimana kemudian walaupun misalnya pemerintah pusat sampai hari ini masih berorientasi kepada penanggulangan bencana non alam, bencana alam maupun non alam di situ. Terkait juga dengan ketahanan pangan begitu ya dan beberapa program lainnya. Sementara infrastruktur yang kemudian masih ada di desa-desa dengan Perpres 104 itu tidak memberikan dampak terkait dengan pembangunan infrastruktur di desa, gitu ya. Itu yang masih menjadi kegelisahan. Yang keempat adalah terkait dengan BOP yang sudah dijanjikan oleh Pak Presiden ketika acara abdesi di Dana operasional, Jakarta, ya? dana operasional untuk kepala desa, begitu. Itu dana operasional kepala desa atau dana operasional desa sih sebenarnya? Kepala desa. Kepala desa ya. Jadi fix Iya. itu adalah janji dari presiden tentang dana operasional untuk kepala desa. Ya. Persentase dari dana desa Dari ya. desa. Pak Presiden bilang baru 3% nanti untuk tahun depan. Janji beliau kan sampai 5%. Artinya tahun depan itu 2023. 2023 berarti kalau statement dari Pak Presiden maka ada 3% dari dana desa itu untuk dana operasional kepala desa. Kepala desa, begitu Pak. Dan itu dirasa cukup? Belum cukup. Tapi itu sebuah progres yang sungguh luar biasa diapresiasi oleh kepala desa. Kalau kemudian itu terrealisasi di tahun 2023. Oke. Jadi ini mungkin menjadi catatan bersama tentang statement. Tapi statement itu kemudian belum ada dalam bentuk kebijakan ya. Belum ada dalam kebijakan. Artinya belum ada peraturan regulasi. Ya. peraturan menteri Belum, atau peraturan menteri keuangan atau apa tentang pengalokasian itu belum ada ya. Belum ada. Makanya tadi sempat terlontar dari teman-teman kepada Kementerian Desa, kapan Pak yang BOP itu gitu. Dan regulasinya apa begitu. Artinya statement dari presiden itu bentuk realnya dalam konteks kebijakan seperti apa supaya ketika teman-teman kemudian memanfaatkan dana operasional kepala desa itu kemudian tidak dianggap sebagai satu pelanggaran. Betul, setuju. Oke. Mungkin closing nih Pak Kades, Ketua Panitia Jambore. Sebelum closing mungkin ada satu lagi tentang keberadaan teman-teman pendamping, pendamping desa, pendamping lokal desa dan seterusnya sebagai kepala desa dan mungkin juga sering ketemu dengan teman-teman dari
kepala desa yang lain dan seterusnya. Keberadaan pendamping di mata kepala desa seperti apa? Iya. Kalau kami ya melihat pendamping itu masih dibutuhkan. Dengan beberapa catatan. Pertama, kapasitas pendamping perlu ditingkatkan. Oke. Baik pendamping teknis maupun non teknis. Yang kedua, intensitas pendampingan perlu jelas, begitu ya. Misalnya begini, datang ke desa itu kapan, begitu ya, harus terjadwal, terkomunikasi secara baik dengan agenda yang juga jelas, begitu ya. Oh, artinya apa? Ada jadwal kunjungan. Iya. Ketemu dengan teman-teman teman-teman pemerintah desa, sehingga memang kemudian secara jadwalnya sudah dapat, kemudian secara agendanya juga jelas, kira-kira seperti itu. Iya. Terus Kan ada yang lain? yang berikutnya adalah teman-teman perangkat desa, mereka sesungguhnya butuh untuk kemudian ditingkatkan kapasitas. Misalnya pendamping desa teknis. Bagaimana kemudian teman-teman perangkat desa itu bisa menyusun rancangan anggaran belanja, ya, sesuai dengan apa yang diharapkan. Kalau kemudian itu berjalan secara intens, mereka kemudian terupdate kapasitasnya lewat pendampingan, itu akan membuat SDM desa tambah oke, tambah hebat, sehingga melakukan lompatan desa menjadi desa mandiri terbuka lebar. Gitu Pak. Gitu. Karena kan semua semuanya selalu ukurannya adalah SDM. Sumber daya manusia. Di desa itu butuh para kepala desa maupun perangkat desa untuk terus ditingkatkan kapasitasnya. Kalau dengan pendampingan secara intens sampai mereka expert melakukan satu kegiatan, itu kunci utama keberhasilan kita membangun desa. Oke. Pak Kades, silakan closing statement, mungkin ada yang ingin disampaikan terhadap Jambore ini atau apapun itu, silakan. Iya. Kami menyampaikan atas nama panitia terima kasih kepada teman-teman yang berpartisipasi aktif dalam kegiatan Jambore. Banyak hal yang bermanfaat. Semoga ini semakin memperkokoh dan menyatukan kita untuk lahirnya sebuah desa yang diinginkan oleh kita bersama. Negara ini hadir, desa lebih dulu hadir. Untuk merubah Indonesia yang besar ini, ada 74.957 desa seluruh Indonesia. Jika kemudian setiap kita menyalakan lilin-lilin kecil di setiap desa, kami punya keyakinan Indonesia akan bercahaya, Indonesia akan berubah dari desa untuk Indonesia. Oke, terima kasih. Kerabat desa, ini adalah catatan dari Jambore Kepala Desa. Semoga ini menjadi inspirasi untuk teman-teman kepala desa di kabupaten-kabupaten lain, mungkin di wilayah-wilayah lain, bahwa ternyata dengan silaturahmi, dengan suasana yang tidak harus sangat formal, dengan cara berjambore, maka ada ide-ide segar yang bisa terlontar dan kemudian tertangkap semua problematika yang perlu diselesaikan. Sampai di sini Mimbar Desa Merdeka spesial dari Jambore Kepala Desa Kabupaten Bogor bersama Abdesi Kabupaten Bogor. Sampai jumpa di episode Mimbar Desa selanjutnya. Salam bahagia kerabat desa Indonesia. Salam Mimbar Desa Merdeka. Saatnya bicara daulat desa. Salam desaisme. Di sini memberikan arahan kepada 400-an kepala desa yang saya apresiasi ya, melakukan konsolidasi kekompakan dalam bentuk Jambore Kepala Desa oleh Abdesi Kabupaten Bogor. Atas arahan dari PLT Bupati, saya memberikan arahan satu,
bahwa di masa depan itu desa-desa itu kalau bisa menjadi desa yang warganya tinggal di desa tapi rezeki kota ya. Nah konsepnya adalah dimulai dari data, kemudian mengkomunikasikan potensinya dan fokus juga pada inovasi digital sebagai akselerator dari percepatan ekonomi desa. Saya juga menyampaikan akan banyak krisis-krisis di level dunia yang akan mempengaruhi sampai ke desa. Jadi jangan dibilang desa tidak terpengaruh dan merasa krisis global itu jauh ya. Krisis global tetap akan mempengaruhi desa. Makanya kunci kemandirian itu penting. Dan ide besar yang tadi saya tawarkan yang bisa dikutip, kita akan mengcopy konsep kearifan lokal yaitu gudang makanan di desa-desa seperti Leit di desa-desa Kabuyutan, Cipta Gelar dan Sinar Resmi dan lain-lain, di mana setiap panen menyumbang hasil panen disimpan sehingga suatu hari kalau terjadi krisis pangan tidak semua terpengaruh oleh hukum pasar atau mengandalkan dukungan bantuan dari negara dengan kemandirian. Nah konsep kearifan lokal budaya Sunda ini saya titipkan kalau bisa dalam sebulan 2 bulan bisa kita launching di Kabupaten Bogor sebagai simbol ketahanan Jawa Barat terhadap kedaulatan pangan dimulai dari desa-desa yang siap dengan permasalahan tadi. Kemudian juga saya menawarkan hari ini desa-desa itu kan kepala desanya dipilih sehingga harus berlomba-lomba menunjukkan prestasi. Tadi saya tawarkan ada program ekonomi digital nanti kita bantu dari gubernur. Nah secara umum itu kemudian saya titipkan juga ke PLT Bupati agar Kabupaten Bogor selalu kondusif ya dengan situasi sosial politik apalagi menjelang 2024 ya dengan kondisi pemerintahan sekarang. Saya doakan Pak PLT Bupati supaya teguh, kokoh dan fokus pada aturan ya, sehingga pelayanan kepada masyarakat Bogor tidak terganggu oleh dinamika-dinamika di birokrasi. Salam bahagia kerabat desa Indonesia dalam mimbar Desa Merdeka spesial. Kenapa spesial? Karena hari ini kita ada di Jambore Kepala Desa. Jambore Kepala Desa se-Kabupaten Bogor yang dilakukan atau dilaksanakan oleh teman-teman Abdesi Kabupaten Bogor. Pada kesempatan kali ini kita akan memperbincangkan tentang satu platform aplikasi pembayaran BUMDes Pay. Yang menarik dari BUMDes Pay ini adalah berbeda dengan payment-payment yang lain. Dan yang lebih spesial lagi adalah ini adalah salah satu produk dari badan usaha milik desa di Kabupaten Bogor. Tepatnya adalah BUMDes Kasanah ke Desa Parakan ya, Desa Parakan Kabupaten Bogor. Kita langsung berbincang dengan Mas siapa? Mas Fala. Oke. Mas Fala, ini menarik ini. Kerabat desa saya perkenalkan Mas Fala ini direktur dari Kasanah, BUMDes Kasanah di Parakan dan juga sebagai ketua Forum BUMDes. Mas Fala, tadi saya sudah menyebut tentang BUMDes Pay. Idenya seperti apa ini? BUMDes Pay ini dimulai idenya dari mana, seperti apa, dan kemudian nanti kita bisa perbincangan lebih lanjut, silakan. Oke, BUMDes Pay ini kita mulai di 2018 akhir. Waktu itu memang awal mulanya inisiasinya dari ketika saya terpilih sebagai Ketua Forum BUMDes Kabupaten Bogor. Itu dilaksanakan di Kabupaten Bogor, dipilih. Setelah saya terpilih, saya mencoba melakukan kajian ke beberapa BUMDes, penyebab BUMDes tidak berjalan. Salah satunya adalah teman-teman BUMDes ini banyak yang terlalu berani mengambil resiko, memulai usaha-usaha yang notabene membutuhkan modal tinggi dan mendapatkan cash flow-nya itu lambat begitu. Akhirnya bikin wisata butuh waktu 6 bulan, 1 tahun. Dan belum terjadi tapi sudah habis duluan modalnya begitu. Akhirnya saya harus berpikir bahwa BUMDes harus memulai bisnisnya dari bisnis produktif dulu. Bisnis yang setiap hari mungkin bisa mendapatkan keuntungan begitu. Setelah saya kaji, akhirnya muncullah ide untuk membangun bisnis BUMDes Pay. BUMDes Pay dulu awalnya hanya berbicara soal payment saja.
payment seperti pulsa, listrik dan yang lain-lain lah. Tapi pada perjalanan akhirnya kita coba kaji lebih jauh. Ternyata banyak masyarakat di Kabupaten Bogor khususnya karena memang desa-desanya sangat terpencil, sangat jauh dengan akses pelayanan dari banyak hal, mau pajak mau yang lain. Kita coba penuhi itu. Kita coba berangkat dari sebuah masalah. Kita bikin sebuah platform digital BUMDes Pay ini bisa mengakomodir kebutuhan pelayanan jasa di masyarakat, khususnya di pajak kendaraan bermotor. Itu awal mulanya. Artinya memulainya adalah menemukan masalah dan memberikan solusi masalah menjadi bisnis. Betul, betul. Oke, ketika kemudian bicara tentang pajak kendaraan bermotor, kemudian menggunakan platform ini, yang kemudian menjadi nilai lebih, pada akhirnya menjadi nilai lebih dari platform aplikasi BUMDes Pay ini apa? Yang paling mudah dan paling cepat dirasakan oleh masyarakat. Masyarakat hari ini ketika BUMDesnya di desanya ada BUMDes yang punya unit usaha BUMDes Pay, itu bayar pajak udah tidak perlu jauh lagi datang ke Samsat atau ke kepolisian begitu. Tapi cukup datang ke desanya, bayar di sana, lalu juga nanti tinggal nunggu pencetakannya dari Samsat dan akan dikirim ke BUMDesnya masing-masing. Jadi teman-teman masyarakat yang ada di desa sudah selesai cukup datang ke BUMDes doang begitu. Tadi disampaikan bicara tentang bayar pajak, ya, bayar pajak kendaraan bermotor. Kemudian ini kan dalam proses perjalanan dari 2018 dan kemudian ide menariknya adalah menemukan masalah, membantu menyelesaikan masalah dan itu menjadi bisnis. Apakah hanya pembayaran pajak kendaraan bermotor atau ada pembayaran yang lain yang membedakan BUMDes Pay dengan PP yang lain? Oke. BUMDes Pay ini kami lebih suka sebutnya sebagai loket service and payment. Jadi nggak cuma payment tapi juga ada service. Jadi nggak cuma pembayaran saja. Contoh begini, sekarang ini walaupun contoh di BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan ini sebenarnya sudah komplit ya secara fasilitas pelayanan digitalnya. Kita bisa registrasi di BPJS Mobile, ada Pandawa, ada websitenya juga. Tetapi kan masalahnya banyak sekali masyarakat yang masih di ujung kampung yang tidak paham tentang digital. Apalagi ketika mereka sudah berhasil memproses daftar, mereka pun kadang harus mencetak kembali kartu tersebut ke tempat cetak lah begitu. Karena banyak masyarakat yang masih belum punya HP Android juga kan. Nah, di BUMDes Pay ini kita melayani di sisi itu juga. Jadi masyarakat kalau misalnya mau daftar BPJS Kesehatan, mau daftar BPJS Ketenagakerjaan, mau daftar NPWP, mereka akan dilayani di BUMDes Pay ini. Dengan mempersiapkan persyaratan yang ada, dilayani di situ, lalu kartunya pun kita cetak sendiri begitu. Selain pajak kendaraan, kalau pajak kendaraan saya bayangkan mudahnya adalah bayarnya lewat BUMDes Pay, kemudian ditunggu print dari bukti bayar dan seterusnya nanti tinggal diambil di BUMDes. Betul. Kira-kira seperti itu. Betul. Nah, selain pajak kendaraan bermotor, kemudian tadi layanan-layanan dari BPJS. Ada pajak-pajak apa lagi ini kan? Pajak bumi Sekarang ini bangunan. banyak banget ini pajak-pajak. Ya, ada salah satunya pajak bumi bangunan, pajak BPHTB, PNBP juga kita melayani seperti paspor, pembayaran paspor dan yang lain-lain. Artinya seluruh pembayaran pajak yang sudah di-open oleh negara ke akses publik itu kita bisa akses, Pak. Oke, yang membedakan antara BUMDes Pay dengan calo apa ini? Kalau calo itu, kalau BUMDes Pay ini lebih suka disebut sebagai biro jasa. Kalau calo itu kan yang pertama perbedaannya, calo itu tidak punya transparansi soal biaya jasa. Jadi kalau bertransaksi di BUMDes Pay, contoh begini, ketika ada masyarakat yang mau bayar pajak, Pak, kita kasih edukasi dulu, bagaimana sih secara prosedur kalau membayar pajak, Bapak harus datang ke Samsat, Bapak bawa ini, Bapak bawa itu. Nah, kalau Bapak mau bertransaksi di BUMDes, ada biaya jasa Pak, biaya jasanya Rp20.000 misalnya. Nah, itu kita ada kesepakatan dulu dengan si konsumen tersebut. Kalau ada biaya jasa yang akan kita terapkan. Nah, kalau si konsumen setuju, baru kita lakukan transaksi. Tetapi kalau masyarakatnya lebih memilih untuk bertransaksi secara prosedur datang ke Samsat, kita pun arahkan dengan baik begitu. Kita tidak memaksa masyarakat harus bayar di sini, karena yang paling penting di biro jasa adalah bagaimana si BUMDes ini bisa mengedukasi apa yang dibutuhkan oleh masyarakat begitu. Oke, ini menarik. Berarti secara aplikasi, secara sistem,
ini sudah berjalan. Sudah berjalan. Sudah berjalan di berapa BUMDes? Sudah berjalan kalau di Kabupaten Bogor ada 23 BUMDes. Kalau umpama teman-teman di Kabupaten Bogor, desa-desa yang lain, karena kan jumlah desanya ada 416, atau mungkin ada desa-desa di kabupaten lain di wilayah Jawa Barat, atau desa-desa lain di luar Jawa Barat, itu kemudian ingin mengembangkan BUMDes P, itu secara prosedur apakah bisa menjadi mitra dari BUMDes P dengan menggunakan sistem aplikasinya, atau kemudian harus membangun sendiri aplikasi? Sangat bisa. Bahkan harapan saya juga jangan sampai setiap kabupaten atau setiap daerah bikin lagi sendiri. Karena yang saya alami di Kabupaten Bogor sendiri, ketika mengelola ini sendiri, apalagi hanya di cakupan Kabupaten Bogor doang, itu berat di sisi operasionalnya. Maka kalau memang ini bisa menjadi kebutuhan teman-teman BUMDes di daerah yang lain, kita sangat menyambut baik begitu. Dan sangat bisa untuk dilakukan di daerah lain. Aplikasi ini punya BUMDes. Punya BUMDes. Di bawah naungan perusahaan perseroan atau kemudian hanya BUMDes saja sebagai naungan bisnisnya, kemudian secara perizinannya kayak apa? Legalitasnya. Kalau aplikasinya sendiri ini di bawah naungan BUMDes. BUMDes ini punya aplikasi dan BUMDes ini punya unit berbadan hukum juga. Jadi yang bergerak di sisi jasa adalah unit yang sudah berbadan hukum di bawah naungan BUMDes ini. Tetap namanya PT Biro Jasa Forum BUMDes Bogor. PT Forum BUMDes Bogor, Forum BUM Spasi Des. PT Forum BUMDes Bogor itu satu entitas bisnis sendiri yang dimiliki oleh BUMDes seluruh anggota forum atau BUMDesnya Parakan. Untuk PT Forum BUM Spasi Des Bogor ini dimiliki oleh 7 BUMDes, Pak. 7 BUMDes di Kabupaten Bogor sebagai investor ya. Sebagai salah satu investornya, karena memang di awal itu kita ngebangun BUMDes Pay tidak sanggup dengan modal sendiri. Jadi ada beberapa bantuan dari teman-teman BUMDes yang ikut sebagai pemegang saham lah di PT Forum BUM Spasi Des. Tapi secara diskret nama ini di bawah naungan BUMDes Hazanah Parakan. Artinya PT ini ada di bawah naungan BUMDes Parakan, tetapi bahwa ada investor. Ada investor dari 7 BUMDes yang lain. Itu dari BUMDes. Dari BUMDes juga. Ada persorangan juga. Dari BUMDes, semuanya dari BUMDes. Oke, lanjut. Kemudian dengan menyandang nama BUMDes P, kemudian ada ruang bisnis yang menarik di situ. Apakah hanya melayani kemitraan dengan BUMDes saja, atau bisa melayani untuk keperluan bisnis perorangan? Sampai hari ini kita berkomitmen untuk BUMDes Pay ini hanya dijalankan oleh BUMDes saja. Karena untuk pendaftarannya sendiri, teman-teman BUMDes itu wajib menyertakan SK yang masih berlaku. Syarat untuk jadi unit BUMDes Pay itu mereka harus menyertakan ke kita SK yang masih berlaku. Oke. Secara bisnis sekarang kita bicara secara bisnis. Ketika kemudian ada BUMDes tertarik, kemudian dia ingin mengembangkan unit bisnisnya BUMDes Pay. Investasinya berapa besar? Kalau untuk investasi sebenarnya bisa dibilang hampir nggak ada. Tapi memang kita sudah coba standarisasikan untuk peralatan-peralatan yang dibutuhkan oleh teman-teman BUMDes. Jadi kalau di-compare peralatan ini beli sendiri dengan yang sudah kita siapkan, itu nggak akan jauh beda. Bedanya mungkin cuma puluhan ribu lah. Totalnya itu 6 juta rupiah. 6 juta rupiah itu sudah dapat peralatan yang memang kalau kita beli sendiri pun seharga segitu. Artinya kemudian BUMDes, kerabat desa ini yang desanya punya BUMDes, memungkinkan membuat unit usaha biro jasa dengan menggunakan sistem atau aplikasi dari BUMDes Pay. Betul. Nah, secara bisnisnya nih, Mas Fatar ya, secara bisnisnya itu akan menjadi menarik ketika hitungannya itu jumlah transaksinya, atau kemudian ada jenis-jenis, artinya ada jenis-jenis transaksi tertentu yang itu di minimal segini, maka ini akan menjadi menarik. Sebenarnya kalau bicara BUMDes Pay tergantung upaya dari teman-teman itu sendiri. Kita coba ngelihat ke unit BUMDes Pay yang paling produktif lah ya, di Bojongkulur
ada di Parakan termasuk salah satunya, dan juga di Gunung Malang Tenjolaya. Mereka itu satu hari bisa 10 sampai 20 transaksi pajak Pak yang dilakukan. Untuk transaksi satu kali pajak itu kita bisa punya margin 10 sampai 15 ribu. Akhirnya satu hari itu bisa punya margin di 200 ribu rupiah. Maka kalau kita kalikan satu bulan mungkin di atas 5 juta rupiah. Yang pasti yang akan menjadi ini menarik adalah bukan dari sisi berapa besar, tapi memang produktivitas. Artinya kebutuhan teman-teman BUMDes dalam setiap hari itu akan terus terpenuhi begitu. Artinya selalu ada transaksi, selalu ada kegiatan. Itu yang menjadi sisi yang teman-teman lihat. Betul. Sebagai supaya BUMDes ini benar-benar menunjukkan aktivitasnya. Dan di manajemen BUMDes Pay sendiri kita selalu kasih hal-hal yang bikin semacam trik-trik untuk bisa mendapatkan transaksi pajak. Contoh, kita bikin yang namanya tabungan pajak, Pak. Jadi kalau misalnya Bapak punya kendaraan 2, setiap tahun itu kita akumulasi bayar pajak totalnya 600 ribu rupiah. Kita akan bagi setiap hari, mereka boleh store ke RT-nya agar nanti ketika waktunya membayar pajak itu sudah dipotong di tabungan pajak mereka begitu. Artinya sisi ini menarik ini, sisi BUMDes yang sedang dikembangkan dengan BUMDes Pay itu juga memainkan sisi di luar bisnis, yaitu menjadikan semacam layanan umum. Yap. Artinya mengedukasi, kemudian bagaimana mempersiapkan teman-teman di desa, kemudian lebih sadar untuk pajak, lebih sadar BPJS, asuransi, dan seterusnya. Kira-kira seperti itu. Betul. Nah, sepertinya sepertinya nggak ada alasan untuk tidak tertarik. Nah, pertanyaan berikutnya nih, kalau ada yang tertarik dengan bermitra menjadi unit atau menjadi bagian dari bisnis BUMDes Pay, itu tahapannya kayak apa? Tahapannya sederhana Pak, hanya menghubungi manajemen BUMDes Pay atau bisa mengakses di media sosial dan website kita. Lalu setelah komunikasi kita akan kasih dulu pemahaman. Kita akan ada wawancara terkait BUMDes Pay karena teman-teman yang akan membuka unit BUMDes Pay ini harus wajib tahu apa sih BUMDes Pay gitu. Karena kalau misalnya nggak cocok dengan karakteristik ataupun niat mereka, maka kita tidak akan menjual walaupun mereka mau gitu. Kita hanya akan menjual BUMDes Pay ini ke BUMDes yang sudah paham tentang BUMDes Pay. Artinya ada seleksi, ada proses untuk kemudian manajemen BUMDes Pay meyakini bahwa ini adalah pihak yang cocok jadi mitra. Betul. Saya nggak mau nanti teman-teman BUMDes jadi mitra, sudah keluar modal, tapi tiba-tiba tidak bisa menjalankannya begitu. Prosesnya berapa lama kira-kira melakukan komunikasi dan memberikan pemahaman sampai pada penilaian, oh ya ini layak jadi mitra? Tergantung, kadang satu hari bisa selesai. Wawancara kita biasanya 1-2 jam. Setelah wawancara selesai, mereka bisa menunjukkan SK yang masih berlaku. Ya sudah, tinggal atur waktu kapan mau pelatihan, karena nanti peralatannya itu akan kita install sendiri dari manajemen BUMDes Pay, dan kita latih juga mereka bagaimana mengedukasi terkait pajak, mengedukasi terkait BPJS, mengedukasi terkait dengan asuransi dan yang lain-lain begitu. Oke. Yang kemudian menjadi target nih, kalau kita bicara 2022, mungkin ini tinggal sebentar lagi, yang menjadi target agenda dari teman-teman di BUMDes Pay. Ini kira-kira wilayah coverage mana yang menjadi prioritas, kemudian kira-kira targetnya berapa banyak BUMDes Pay yang akan menjadi mitra. Kalau bicara target sih harapan saya bisa satu Indonesia. Harapan saya teman-teman BUMDes bisa memulai untuk melakukan hal-hal yang produktif untuk BUMDesnya. Tapi mungkin kita akan memulai dari Kabupaten Bogor. Kita juga sudah mencoba membangun komunikasi dengan teman-teman di Jawa Barat. Teman-teman di luar Jawa Barat mudah-mudahan juga bisa terhubung begitu komunikasinya, dan BUMDes Pay ini akhirnya nanti bisa menjadi pilihan efektif lah buat teman-teman BUMDes di Indonesia. Artinya target tahun ini setidaknya adalah wilayah Jawa Barat. Wilayah Jawa Barat. Oke. Dengan agenda berapa unit? 200 unit kalau untuk tahun ini.
tahun ini insya Allah mudah-mudahan 200 unit. Oke, closing nih yang terakhir. Alamat websitenya, sosial medianya, dan seterusnya. Oke, kalau teman-teman bisa akses pertama di bumdeskabogor.com. Bumdeskabogor. Kabogor.com. Langsung tanpa ada spasi. Tanpa ada ya, bumdeskabogor.com. Ada juga untuk nanti akses websitenya di pasarnudesa.com. Pasarnudesa, Nudesa itu bahasa Sunda, pasar punya desa artinya. Pasarnudesa.com. Pasarnudesa.com atau di bukan, Nudesa itu bahasa Sunda. Bahasa Sunda, pasar punya desa. Pasarnudesa.com. Terus bisa ke Instagram kita juga di Bumdeska Bogor. Bumdeska Bogor. K itu KA atau KAB Kabupaten Bumdeska Bogor. Ya, Bumdeska Bogor. Itu di sosial medianya. Ya. Kemudian di website juga tadi itu. Ada hotline nggak? Nomor kontak khusus? Nomor kontak khusus enggak sih, cuman semua pengurus Forum Bumdes Kabupaten Bogor adalah bagian dari manajemen Bumdes P itu sendiri begitu. Oke, artinya kerabat desa bisa menghubungi melalui semua sosial medianya, kemudian bisa menghubungi atau mengunjungi websitenya Bumdes Kap Bogor. Paling kontak person pribadi saya biasanya. Kemudian bisa melakukan komunikasi ke situ. Kalau ada yang tertarik untuk kontak person pribadi, silakan sebut nama dan nomor kontak. Boleh buat teman-teman sahabat TV desa, apa namanya nih? Sahabat. Oh, kerabat. Buat teman-teman kerabat desa yang mau menghubungi secara langsung bisa di 0821 1071 3922 atas nama saya sendiri Falah. Di teman-teman kerabat desa bisa menghubungi saya secara pribadi di 0821 1071 3922. Oke, terima kasih Mas Falah. Kerabat desa, ini salah satu sesi dari obrolan kita Mimbar Desa Merdeka, langsung kita lakukan di Jambore Kepala Desa Kabupaten Bogor yang diselenggarakan oleh Abdesi Kabupaten Bogor. Kita akan juga bertemu dengan beberapa pihak yang hadir yang kemudian semoga bisa menjadi inspirasi kita bersama. Mimbar Desa Merdeka, saatnya bicara daulat desa, saatnya kita mengekspos semua potensi-potensi desa. Sampai di sini episode ini, dan kita akan ada episode-episode yang lain di Mimbar Desa Merdeka spesial Jambore Kepala Desa Kabupaten Bogor. Salam bahagia kerabat desa Indonesia, salam desaisme. Terima kasih. Hadir di sini memberikan arahan kepada 400-an kepala desa yang saya apresiasi ya, melakukan konsolidasi kekompakan dalam bentuk Jambore Kepala Desa oleh Abdesi Kabupaten Bogor atas arahan dari PLT Bupati. Saya memberikan arahan satu bahwa di masa depan itu desa-desa itu kalau bisa menjadi desa yang warganya tinggal di desa tapi rezeki kota ya. Nah, konsepnya adalah dimulai dari data, kemudian mengkomunikasikan potensinya, dan fokus juga pada inovasi digital sebagai akselerator dari percepatan ekonomi desa. Saya juga menyampaikan akan banyak krisis-krisis di level dunia yang akan mempengaruhi sampai ke desa. Jadi jangan dibilang desa tidak terpengaruh dan merasa krisis global itu jauh ya. Krisis global tetap akan mempengaruhi desa. Makanya kunci kemandirian itu penting. Dan ide besar yang tadi saya tawarkan yang bisa dikutip, kita akan mengcopy konsep kearifan lokal, yaitu gudang makanan di desa-desa seperti Leit, di desa-desa Kabuyutan, Cipta Gelar, dan Sinar Resmi, dan lain-lain, di mana setiap panen menyumbang hasil panen, disimpan, sehingga suatu hari kalau terjadi krisis pangan, tidak semua terpengaruh oleh hukum pasar atau mengandalkan dukungan bantuan dari negara dengan kemandirian. Nah, konsep kearifan lokal budaya Sunda ini
saya titipkan kalau bisa dalam sebulan 2 bulan bisa kita launching di Kabupaten Bogor sebagai simbol ketahanan Jawa Barat terhadap kedaulatan pangan dimulai dari desa-desa yang siap dengan permasalahan tadi. Kemudian juga saya menawarkan hari ini desa-desa itu kan kepala desanya dipilih sehingga harus berlomba-lomba menunjukkan prestasinya. Tadi saya tawarkan ada program ekonomi digital, nanti kita bantu dari gubernur. Nah secara umum itu, kemudian saya titipkan juga ke PLT Bupati agar Kabupaten Bogor selalu kondusif ya dengan situasi sosial politik apalagi menjelang 2024 ya, dengan kondisi pemerintahan sekarang. Saya doakan Pak PLT Bupati supaya teguh, kokoh, dan fokus pada aturan ya, sehingga pelayanan kepada masyarakat Bogor tidak terganggu oleh dinamika-dinamika di birokrasi. Kembali di mimbar Desa Merdeka Spesial di Jambore Kepala Desa Abdesi Kabupaten Bogor. Kali ini kita akan berbincang dengan salah satu kepala desa yang menurut saya menarik ini karena punya cerita-cerita yang mungkin bisa menjadi inspirasi untuk kerabat desa di seluruh Indonesia. Sebelumnya kita akan perkenalkan dulu Kang Wawan, Ya. Kepala Desa Tari Kolot, karena takut salah saya harus mengejanya pelan-pelan karena bisa jadi jorok nanti tarik kolor gitu kan. Mengencangkan kolor. Oke, Tari Kolot. Nah, Desa Tari Kolot. Kapan mulai jadi kepala desa, Kang? Saya pertama jadi kepala desa tahun 2007. 2007, sekarang 2021. Berarti sudah 14 tahun. Berarti ini periode ketiga dong. Sempat terputus karena di periode kedua saya tidak nyalon lagi. Jadi saya Oh, terus satu oke. periode. Jadi satu periode, Tuh, kemudian nggak mencalonkan, mencalonkan. baru kemudian setelah ada jeda satu periode jabatan kepala desa lain, masuk yang Betul. periode Periode kedua. kedua sekarang. Berarti ada peluang jadi periode yang ketiga. Kalau undang-undang membolehkan masih bisa. Oke, semoga undang-undang belum diganti, jadi Kang Wawan bisa masuk yang periode ketiga. Periode yang kedua mulai tahun berapa, Kang? 2019 akhir tahun. Oh, 2019. 2019, ya, Oke. bulan Desember. Expo Tari Kolot Expo itu mulainya kapan? Ini 2013. kalau dilihat dari kaosnya ini kan yang kedua. Yang nih. kedua, yang pertama kita selenggarakan tahun 2013. Jadi di penghujung masa jabatan saya dulu, Mm-mm. saya habis bulan Maret, bulan Februari kita adakan Tari Kolot Expo 2013. Sukses. Sukses alhamdulillah. Kenapa sukses Expo malah tidak mencalonkan lagi? Karena ada kesibukan lain. Oh gitu, ada Iya. pilihan lain yang lebih menarik. Betul. Oke, kita ngobrol tentang Tari Kolot. Posisi hari ini sebagai desa Desa mandiri, mandiri. mandiri. Dari tahun berapa? Dari tahun 2020. 2020. Iya. Berarti sudah periode yang kedua jadi kepala desa. Dari berkembang atau dari Awalnya dulu pas saya apa jadi sudah kepala desa maju? itu masih tertinggal sebetulnya. Desa tertinggal awalnya. tertinggal? Ya. Kemudian jeda, Ya. sampean masuk udah jadi desa. Desa mandiri. Oh, berarti pas Kang Wawan masuk yang kedua sudah mandiri atau belum? Sudah 2019. Jadi ini juga capaian kepala desa sebelum saya juga. Oh, artinya Kang Wawan jujur mengakui bahwa menjadi desa mandiri itu dari kepala desa yang Betul, sempat betul. di jeda waktu itu ya. Betul. Oke, luar biasa. Ini kita butuh orang-orang yang berani mengakui bahwa pendahulunya memang ada prestasi Oh, karena iya, betul. karena banyak juga ini teman-teman yang ketika menjabat kemudian mengenolkan atau menganggap yang sebelumnya tidak melakukan apapun. Ini Kang Wawan berani melakukan itu menarik juga ini Kang. Ya memang kenyataannya seperti itu. Artinya kita juga mengapresiasi capaian-capaian kepala desa sebelumnya. Gitu. Yang bagus kita lanjutkan, yang kurang kita perbaiki, kan begitu. Oke, sebelum kita masuk ke Expo, saya dengar cerita tentang Kang Wawan ini membuat nama jalan mustahil atau membuat satu gebrakan membuat jalan baru dari tanah yang bukan tanah desa.
kemudian partisipasi warga menghibahkan tanahnya, bahkan mungkin kehilangan terasnya atau mungkin kehilangan sebagian rumahnya dan seterusnya. Boleh dibagi ceritakan? Jadi kebetulan di tahun 2021 kemarin itu peluncuran perdana program Samisade. Samisade, 1 miliar satu desa itu bantuan dari pemerintah daerah, dari APBD. Jadi di Kabupaten Bogor itu di samping secara umum se-Indonesia dapat dana desa yang anggarannya kisaran kurang lebih 1 miliar. Kalau di Kabupaten Bogor ada spesial, ada program kabupaten memberikan anggaran untuk pembangunan itu 1 miliar satu desa, namanya Samisade. Infrastruktur dialokasikan tidak dalam bentuk uang tapi dialokasikan dalam infrastruktur. Betul. Oke, lanjut. Nah kebetulan kita punya kebutuhan di wilayah itu yang terutama akses. Banyak di pemukiman-pemukiman di wilayah agak dalam itu yang mayoritas di desa Tariklot itu adalah desa sentra industri kerajinan logam. Nah mereka kesulitan untuk akses mobilisasi bahan baku maupun barang jadi, barang hasil produksi. Sehingga saya punya ide untuk memanfaatkan dana Samisade ini untuk membuka jalan baru yang bisa menembus, mendekati langsung ke wilayah pemukiman. Artinya ke pemukiman sentra industri. Betul. Oke, lanjut. Kemungkinan sentra industri. Kemudian juga banyak keluhan tentang pelayanan kesehatan. Karena ambulan tidak bisa menjangkau lebih dekat kepada masyarakat. Akhirnya saya lontarkanlah untuk membangun jalan dengan menggunakan anggaran Samisade ini, dan kemudian banyak pihak yang merasa pesimis, baik dari masyarakat, lembaga desa, termasuk dari pihak kecamatan dan PUPR yang mendampingi, meragukan, bahkan berkali-kali bertanya, yakin ini Pak Kades mau bangun jalan di sini? Ini program ini jadi program kampanye atau sudah menjabat kemudian baru ada ide program? Kebetulan juga memang di kampanye saya sudah lontarkan bahwa kampanye kepada desa ya. Artinya ini salah satu dari menyelesaikan janji kampanye. Betul. Juga. Oke, lanjut. Jadi ya kami para kepala desa yang kebetulan memang punya janji kampanye terbantu juga dengan dana ini, dengan Samisade ini. Gitu. Kita bisa merealisasikan apa yang menjadi visi misi kepala desa. Dan salah satunya adalah pelebaran jalan roda 2 menjadi roda 4. Dan ini alhamdulillah berhasil. Walaupun memang banyak yang tidak percaya tadi. Kenapa mustahil? Tadi pertama, lahannya itu yang akan dibuka itu milik perusahaan swasta. Yang kedua, jalan lingkungan pemukiman itu hanya 1 meter atau 1,20 meter, bahkan ada yang 80 cm. Artinya memang konstruksi existing waktu itu, walaupun itu kawasan sentra industri logam, tetapi memang jalannya memang hanya layak untuk sepeda motor. Betul. Oke. Itu jadi banyak yang tidak percaya, termasuk tadi pihak dari kecamatan, dari PUPR. Tapi saya tetap yakin bahwa kita bisa melaksanakan itu. Dan alhamdulillah dengan niat ikhlas kita untuk memberikan kemajuan di masyarakat, ternyata juga diamini oleh pemilik lahan swasta yang dengan rela mereka menghibahkan tanahnya untuk digunakan jalan menjadi tanah desa. Itu kemudian juga warga masyarakat rela juga tadi membongkar pagarnya, membongkar ruang tamunya, dapurnya, rumah kontrakannya untuk pelebaran jalan yang tadinya roda 2 menjadi roda 4. Dan yang paling sulit juga lokasi yang milik swasta itu, milik salah satu PT yaitu PT Riki Putra Global Indo, perusahaan garmen, itu existingnya rawa-rawa, kebun, sehingga memang kalau dilihat dari kebutuhan anggaran tidak akan cukup 1 miliar. Namun alhamdulillah dengan semangat yang tinggi dan kekompakan dari semua pihak, semua bisa terrealisasi. Nggak cukup itu karena artinya nggak cukup dengan 1 miliar akhirnya bisa terlaksana, itu karena ada partisipasi masyarakat atau ada donasi atau ada hibah atau dari
Kebanyakan partisipasi dari masyarakat. Kemudian juga kita memanfaatkan potensi-potensi yang ada dari shareholder walaupun bukan dalam bentuk rupiah. Kita misalnya minta material urugan, ya, minta pinjam alat berat, contohnya gitu. Jadi sehingga bisa memangkas kebutuhan anggaran. Gitu. Berapa panjang jalan itu? Itu 1 kilo 160 meter, hampir 1 kilo 200 lah kurang lebih ya. 1,2 kilo. Iya, dengan lebar 3 meter dan ketebalan betonnya itu 15 cm. Yang tanah punya swasta tadi berapa panjang? 650 meter kali 3 meter. Hampir setengah panjang jalan. Setengah, memang setengah panjang itu. Setengah panjang. Separuh panjang itu milik PT. Oke, kita coba bedah satu-satu nih. Partisipasi yang luar biasa, meyakinkan swasta. Ini kan sesuatu yang nggak gampang. Betul. Mungkin bisa dibagikan cerita tentang meyakinkan swasta untuk kemudian tanahnya dipakai untuk warga desa dan seterusnya. Ini proses meyakinkannya seperti apa? Apakah juga ada intimidasi atau apa? Nggak juga sih. Artinya ini perusahaan ini kalau nggak kasih jalan ini jadi nggak aman gitu. Nggak juga sih. Jadi Gimana? memang apa ya? Kami menjalin harmonisasi antara pemerintah desa dengan perusahaan-perusahaan yang ada di wilayah. Kami jalin komunikasi yang baik, silaturahmi yang baik. Kami juga selalu menawarkan apa sih yang bisa didukung, dibantu oleh pemerintah desa untuk memastikan bahwa investasi di wilayah kami ini bagus. Kita ingin mengawal investasi di wilayah itu menjadi lebih baik, bukan malah pada kabur. Kami menciptakan suasana yang ramah investasi, sehingga pihak perusahaan pun mereka dengan bangga membantu kebutuhan wilayah. Bukan dengan keterpaksaan, tapi dengan rasa bangga bahwa mereka ikut berpartisipasi dalam kemajuan wilayah desa setempat. Nah itu yang selama ini saya lakukan dan kita intens komunikasi, bahkan seperti contoh ini kita mau expo, kita undang mereka, ajak diskusi dengan suasana yang akrab gitu kan. Alhamdulillah semuanya bisa berjalan dengan baik. Artinya kuncinya komunikasi, harmonisasi, dan kita jangan melulu minta atau menjadi beban perusahaan, tapi apa yang bisa kita bantu untuk perusahaan. Oke, case yang jalan ini kan urusannya kan aset, Ya. aset perusahaan. Tuh. Panjangnya lumayan nih 600 meter, lebarnya 3 kan, berarti 600 kali 3 kan lumayan juga itu. Hampir 2000 meter. Hampir 2000 meter. Hampir 2000 meter yang mungkin harga tanahnya juga Kisaran 2 juta per meter itu. 2 juta 2 juta rupiah per meter. kali 2000. 4 miliar lah kurang lebih mereka menghibahkan itu. Konsepnya berarti hibah. Hibah, Oke, bukan pinjam pakai. berarti dihibahkan untuk keperluan infrastruktur. Tuh. Proses berapa lama itu kan? Untuk mendapatkan apa namanya? Untuk meyakinkan Meyakinkan. bahwa perusahaan kalau menghibahkan ini Ya. maka pahalanya masuk surga dan seterusnya. Alhamdulillah kalau saya hitung waktu gitu ya, dari pertama saya datang sampai ke pulang itu hanya membutuhkan waktu 30 menit. 30 menit meyakinkan bahwa tanah itu dipakai untuk desa dan Anda rela untuk melepaskan. Betul. Kenapa bisa cukup waktu 30 menit? Jangan-jangan memang kalau ini jadi jalan bagus juga perusahaan mendapatkan kemanfaatan juga. Salah satunya itu. Salah satunya itu. Jadi kita juga bukan hanya meminta, tapi ada bargaining, ada apa namanya win-win solution ya, artinya Berarti proposal yang dibawa Kang Wawan lebih pada ini kalau dijadikan jalan manfaat buat sampean seperti ini. tuh. Anda nggak perlu keluar duit untuk bikin beton. Betul. Anda nggak perlu keluar duit untuk ini. Nanti jalannya seperti ini sampean dapat manfaat. Nah, Kasih aja lahannya, betul. nanti saya yang bangun jalan. Kira-kira kayak gitu. Begitu, persis seperti itu. Artinya kita ketika datang ke perusahaan Menyampaikan bukan dengan manfaat konsep perusahaan. meminta, tapi kita menawarkan.
kamu akan enak kalau Nah. ikut saya. Kita menawarkan, saya ada dana nih, mau nggak? Kan gitu, dengan syarat ini harus jadi aset umum dan Oke. akses masyarakat. Itu. Oke, luar biasa. Ini kerabat desa salah satu cara berkomunikasi. Ini gaya-gaya marketing ini. Salah satu cara berkomunikasi untuk lebih mudah meyakinkan itu jangan pernah ditunjukkan kepentingan Anda. Tapi berikan tunjukkan kepentingan dan manfaat mereka. Kepentingan manfaat kita jangan ditunjukkan, karena kalau ditunjukkan nanti dia akan berhitung tentang oh kamu dapat untung. Betul. Tapi kalau yang dipamerkan adalah oh jalannya jadi bagus, nanti kamu juga bisa, kalau ada keperluan-keperluan kan berarti jalan udah lebar, mobil bisa masuk, bla 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 dan seterusnya. Kuncinya komunikasi yang baik. Oke, clear. Ini untuk urusan tanahnya udah clear nih dari swasta. Sekarang urusan tanah yang dari masyarakat. Mungkin ada yang ya itu peta tanah yang dia punya. Terpotong 0,5 meter atau 1 meter dari lebar mukanya. Mungkin ada yang terpotong di bagian belakangnya dan seterusnya. Strategi atau tips apa yang Kang Wawan lakukan? Pada prinsipnya hampir sama sih, hampir sama. Artinya kita bukan memaksakan kehendak kita. Kita bukan memaksakan kehendak pada masyarakat. Tapi kita mengajak masyarakat berpikir tentang kebutuhan. Kadang-kadang masyarakat itu tidak sadar kalau mereka butuh pembangunan, butuh akses yang baik. Nah ini yang mereka belum sadari. Ketika kita coba pendekatan kepada masyarakat, ini ada duit loh. Ada duit 1 miliar nih. Buat bantu memecahkan kesulitan kita. Kalau kalian tidak mau, akan saya lempar ke wilayah lain. Nah ide saya ini kalian punya Ini bahasanya sedikit intimidasi nih, nakut-nakutin. Bukan nakut-nakutin. Kamu kalau kamu nggak ini saya sepakat, kasih ke yang lain. ini duitnya nggak masuk ke tempat kita ini. Masuk ke tempat lain. Oke, Artinya kesempatan belum tentu datang 2 kali kan begitu. Oke. Ada kesempatannya ada. Tinggal ada kemauan nggak? Nah, ada pertanyaan, ada ganti rugi nggak Pak? Saya bilang nggak ada ganti rugi. Yang ada kalian untung. Kok bisa untung Pak? Kan tanah saya kena. Gimana nggak untung tanah kalian misalnya? Bapak A punya tanah 100 meter. Atau ada rumahnya atau tidak gitu kan. Kemudian terpotong 0,5 meter kali 6 meter, hanya 3 meter persegi. Kalau dihitung secara nilai mungkin kalau pasaran 1 juta cuma 3 juta. Namun ketika jalan ini sudah jadi akses kendaraan roda 4, nilai aset dia yang tinggal 94 meter yang tadinya 1 juta menjadi 2 juta. Artinya Kang Wawan menyampaikan ke mereka ketika kamu mungkin kehilangan 0,5 meter kali lebar 8 meter umpamanya. Hari ini tanah kamu itu harganya cuma 500.000. Ya. Kalau depan ini jadi jalan yang lebar, Betul. mungkin selesai jalan itu terbangun dari 500.000 udah langsung jadi 2 juta per meter. Betul seperti itu. Artinya membuka wawasan bahwa yang kamu keluarkan itu tidak sebanding dengan manfaat yang akan kamu dapat. Betul. Ketika mereka paham tentang itu, nggak ada kesulitan. Ini yang rasional. Betul. Yang nggak rasional mungkin juga pakai fatwa-fatwa gitu. Oh kan. iyalah, sudah pasti itu kan kita juga pendekatan secara religiusnya. Ini kan jariahnya gitu. selama jalan dipakai, Betul. pahalanya mengalir nggak habis-habis. Betul. Selama kampung ini belum runtuh karena Betul. ada kejadian luar biasa, maka pahalanya masih mengalir. Bahkan kita juga minta bantuan pihak-pihak Hebat ya, lain. ternyata Kades itu memang hebat ya. Mencari cerita-ceritanya bisa banyak koleksi yang disampaikan. Betul. Oke. Oke, kemudian ini kan ini saya melihatnya menjadi satu seni ya. Kang Wawan sebelum mencalonkan mungkin ini salah satu visi yang ditawarkan atau misi yang ditawarkan atau janji politik yang ditawarkan. Kemudian ketika ada peluang, oh ini oke nih bisa dikerjakan, tapi tantangannya di sini, maka disinilah seni seorang pemimpin untuk kemudian mengkombinasikan itu semua dan seterusnya. Nah, sekarang nih Kang, ketika kemudian tadi jalan bisa terselesaikan dan seterusnya. Pertanyaan berikutnya,
apakah atas bantuan infrastruktur yang 1 miliar itu, ini kan pasti urusannya dipertanggungjawaban dan seterusnya nih. Birokrasi kan pasti harus ada pertanggungjawaban dan seterusnya. Yang terjadi seperti apa ini, Kang? Apakah kemudian tidak melihat ini sebagai ruang untuk jadi peluang bisnis untuk para pendukung sehingga menjadi pihak ketiga mengerjakan dan seterusnya, sehingga kemudian ini real duitnya teralokasi dengan maksimal, atau ada cerita-cerita apa di situ? Ya pastilah yang namanya ada pro kontra pasti, walaupun latar belakangnya beda-beda gitu kan. Ada juga hanya iseng-iseng melontarkan kalimat, hanya sekedar komentar. Ada juga memang mungkin ada unsur politik gitu kan. Namun ya semuanya terjawab. Semuanya terjawab ketika pemeriksaan dari inspektorat. Gitu. Karena semua proses itu kita laksanakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan aturan. Itu sampai dikoordinir oleh lembaga yang ditunjuk oleh PUPR misalnya. Itu dikoordinir kualitas beton dan ketebalannya, kita ada hasil koordinirnya. Ini jalannya jalan beton ya? Beton. Gitu. Dan kemudian hasil perhitungan dari inspektorat, ternyata mereka menghitung bangunan beton jalan ini nilainya malah 1,5. Dari 1 miliar Dari yang 1 miliar, dialokasikan. betul. Oke. Menurut mereka perhitungannya 1,5 miliar gitu kan. Padahal itu pun harus dipotong pajak. 1 miliar itu nggak bersih kan. Potong pajak, potong biaya TPK dan lain sebagainya gitu. Sehingga bersihnya hanya 80% sekian sebetulnya. Oke, Kang, itu nggak mungkin terjadi ketika Kang Wawan ini tidak mengambil posisi sebagai kepala desa yang kemudian benar-benar clear, benar-benar clean, nggak mau mengambil manfaat pribadi dan seterusnya. Pertanyaannya nih, ada biaya politik untuk jadi kepala desa, ada kesempatan-kesempatan seperti itu. Apa karena biaya politiknya yang kecil atau bahkan nggak ada, sehingga nggak kepikiran untuk kemudian ambil receh dari proyek, atau ya ada biaya politik tapi itu satu konsekuensi dan memang niatannya untuk jadi kepala desa itu tidak kemudian balikin modal dan seterusnya. Gimana, Kang? Kalau biaya politik pasti, walaupun beda-beda ya, beda-beda. Bahkan di satu kecamatan pun desa satu dengan desa lainnya mungkin kebutuhannya berbeda. Dan kebetulan waktu saya juga pilkades, ya kita juga pasti ada yang namanya kos politik. Walaupun mungkin kalau dibandingkan dengan yang lain cenderung lebih kecil lah yang saya keluarkan itu. Namun yang namanya rupiah itu kalau kita berhitung jual beli, itu kan ketika jadi bagaimana mengembalikan modal. Namun kalau saya tidak seperti itu, karena sudah punya pengalaman dulu. Ketika kita ikhlas, ya kembali kepada keyakinan sebetulnya. Ketika kita ikhlas dan tidak berhitung, Allah membalas dengan jumlah yang mungkin bahkan di luar ekspektasi kita. Gitu. Jadi saya tidak terlalu main hitung-hitungan gitu. Ilmu tingkat tinggi nih, agenda politik kemudian dengan ilmu ikhlas ini ngeri banget nih, kan? Ya, jadi saya punya keyakinan bahwa ketika kita ikhlas, ya Allah kalkulatornya lebih hebat daripada kita. Artinya ukuran biaya politik yang dikeluarkan oleh Kang Wawan itu yang ibarat kata umpama nggak jadi pun nggak akan membuat miskin. Betul. Umpama jadi pun artinya tidak terpikir untuk mengembalikan dari biaya itu dari jabatan. Kira-kira kayak gitu. Ya seperti itulah kurang lebih. Artinya jadi atau tidak jadi buat saya sih ya ikhlas aja udah. Dan tidak akan membuat kemudian terpuruk gara-gara nggak jadi karena duitnya habis. Betul. Artinya angka itu ya masih di kisaran ya normatif lah itu. Artinya angka itu di kisaran yang menurut Kang Wawan, umpama aku kehilangan itu pun tidak kemudian membuat berantakan ekonomi keluarga kan gitu. Betul. Jadi kalau ibarat kata saya punya teman yang suka berjudi, tapi ini bukan contoh untuk judi ya. Dia selalu membawa uang itu yang menurut dia maksimal dia siap kalah. Jadi kalau udah kalah udah berhenti. Bukan kemudian kalau kalah ngejar lagi bisa habis kan gitu. Jadi tapi kalau menang ya
Ya lumayan juga, tapi ini bukan mengajak kerabat desa untuk berjudi ya. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa kos politik itu tidak mungkin dihindari Betul, betul. dalam posisi berkompetisi. Tetapi bahwa bagaimana kos politik yang Anda keluarkan itu adalah kos politik yang terukur, yang kalau kemudian kehilangan itu tidak membuat Anda kalang kabut gitu kan, karena beberapa case itu kan selesai kalah kalah proses pemilihan, maka kemudian harus jatuh miskin, kemudian harus lari dari kampung dan seterusnya karena memang terlalu banyak utang dan seterusnya. Itu bukan contoh yang baik. Artinya contoh yang baiknya adalah kira-kira keluar berapa, yaitu ketika itu hilang ya tidak membuat Anda panik, kan kira-kira kayak gitu ya Kang ya. Betul. Jadi begini, yang pertama dari prosesnya yang berbeda, otomatis kebutuhan anggaran pun akan berbeda. Oke. Gitu. Nah, saya hanya mengajak kepada masyarakat, yuk kita adakan perubahan, kita adakan kemajuan. Saya tahu kalian punya kebutuhan dan yuk kita perjuangkan. Artinya kos politik yang saya keluarkan itu tidak berlebihan lah. Ya contoh bikin banner segala macam udah pasti pakai uang dong. Kita nggak mungkin masyarakat. Teman-teman ngumpul kan nggak mungkin juga nggak dibikinin kopi kan gitu. Kan seperti itu. Ya yang normal-normal aja lah. Oke, clear untuk urusan cerita-cerita sebagai kepala desa. Kita ke agenda yang mau diadakan nih. Tari Kolot Expo yang mungkin dulu pernah dilakukan. Nah, di akhir masa jabatan waktu itu kemudian kepala desa penerusnya mungkin tidak dapat momennya untuk kemudian melanjutkan. Kemudian walaupun prestasinya yang tadi Kang Wan juga sudah sampaikan mampu membawa kepada desa mandiri dan seterusnya. Kemudian hari ini karena COVID sudah selesai, kemudian Kang Wawan mencoba untuk membangkitkan kembali, membuat kembali expo. Yang menarik kerabat desa, informasi yang kita terima adalah proses untuk expo. Ini tidak dilakukan oleh desa, tapi tidak ada anggaran dari desa. Ceritanya gimana itu, Kang? Ya, jadi memang seperti expo yang pertama dulu, kita tidak menggunakan dana dari APBDes. 1 rupiah pun kita tidak menggunakan. Jadi murni kita swadaya. Saya gandeng para sponsor, perusahaan-perusahaan yang ada di wilayah, ya atau yang di luar wilayah pun yang mau ikut mendukung kegiatan ini. Dan itu bisa dilaksanakan. Artinya kita mendukung program pemerintah dalam pemulihan ekonomi nasional, tapi tidak juga mau menjadi beban pemerintah untuk membiayai program-program seperti ini. Dan ini butuh anggaran yang memang tidak sedikit, gitu kan, ratusan juta lah. Tapi ya alhamdulillah dengan tadi kita niatan tulus, kemudian kita bisa meyakinkan para shareholder, stakeholder semuanya, ini bisa persiapan sudah hampir selesai lah. Persiapan sudah hampir selesai dan kebutuhan logistiknya sudah tertutupi. Sudah. Ini tinggal nyari untung aja ini. Oke, Kang, expo itu kan artinya apakah ini sekedar menjadi bisnis event untuk desa atau ada agenda lain sebenarnya untuk desa? Jadi begini, expo ini bukan hanya untuk ajang pamer-pameran atau ajang untuk mencari kelebihan. Jadi memang kita punya harapan bahwa dengan diselenggarakannya expo ini itu bisa ada peningkatan secara umum kemajuan di masyarakat, baik secara ekonomi, ya kemudian kebiasaan, kemudian juga menyesuaikan dengan perkembangan zaman, dengan digitalisasi, dengan sekarang dunia berbasis online segala macam. Ini bagaimana masyarakat merubah kebiasaan dari kebiasaan lama ini menjadi kebiasaan yang menyesuaikan dengan kebutuhan zaman, sehingga nggak tertinggal gitu. Jadi kita berharap bukan hanya sukses penyelenggaraan selama 8 hari tadi, tapi efek setelah 8 hari tadi ini efek yang jangka panjang. Bagaimana merubah mindset masyarakat
bagaimana merubah mindset shareholder maupun stakeholder terhadap potensi yang ada di wilayah desa Tarikolot. Ini kita ada upgrading lah, ingin ada peningkatan khususnya kebiasaan itu di masyarakat. Dari mulai transaksi yang akan dilakukan di Expo ini juga kita berbasis pakai QRIS gitu kan. Ada beberapa yang siap mendukung untuk program tersebut. Kemudian juga tadi seandainya pun kita ada kelebihan, memang kita saat ini menggandeng PPDI, Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia. Jadi di Expo itu sendiri kita memberikan Disabilitas ya, bantuan. karena PPDI kalau di urusannya kepala desa kadang juga jadi Persatuan Perangkat Desa. Ya, kan? ini beda. Memang singkatannya sama, kepanjangan yang beda. Gitu. Oke. Lanjut. Gitu. Jadi kita juga di Expo ini akan menampilkan para difabel ini yang sudah memiliki usaha maupun yang kita berikan bantuan dalam bentuk usaha. Dari desa Tarikolot. Ya, dari event ini. Bukan dari pemerintah desa. Enggak, maksudnya yang akan difabelnya. ditampilkan difabel itu dari warga Tarikolot sendiri atau sekitar? Kita satu kecamatan dan bahkan mungkin ada beberapa dari luar kecamatan. Oke. Karena kita bargainingnya dengan PPDI tingkat kabupaten. Oh, Dan artinya mereka ini juga- juga menjadi momentum untuk mengekspos tentang kepedulian Betul. terhadap kaum difabel. Betul. Dan Oh, jangan oke. hanya selalu memandang difabel ini sebagai orang yang butuh sumbangan untuk makan. Tapi bagaimana kita melakukan pemberdayaan untuk kaum difabel ini? Karena mereka pun masih mampu untuk membuat prestasi, membangun ekonomi, membangun kemandirian. Dengan keterbatasannya mereka juga punya kelebihan. Maka di Expo ini pun kita akan tampilkan para difabel ini saat pentas seni budaya. Oh. Kebetulan mereka kaum difabelnya juga ada grupnya yang misalnya nari atau nyanyi. Ya. Kemudian juga ada atlet-atlet yang dari kaum difabel juga insya Allah akan tampil perform di saat Expo ini. Oke. Expo kedua digelar di Desa Tarikolot. Ya. Pertanyaan berikutnya, sebanyak apa teman-teman dari Desa Tarikolot itu menjadi partisipan di Expo itu atau menampilkan produk atau menampilkan unjuk potensinya? Begini, untuk para pengrajin logam atau industri logam ini, itu mereka tidak tampil secara langsung. Walaupun ada beberapa yang tampil langsung, buka stand di sana, juga memang ada satu stand tuh nanti untuk semacam demo lah ya, demo keahlian Tarikolot dengan handmade-nya akan kita display di situ. Kemudian juga kita menampilkan semua ragam produk yang ada dari wilayah desa Tarikolot ini itu melalui BUMDes. Jadi akan ada stand BUMDes yang cukup besar yang menampilkan seluruh ragam produk yang ada dari desa Tarikolot, khusus logam. Artinya BUMDes menjadi marketing atau? Betul. Oh, BUMDes khusus produk logam, Betul. BUMDes dari Tarikolot ini juga menjadi marketing untuk produk-produk mereka. Betul, gitu. Oke. Dan kita juga menampilkan ekonomi kreatif lainnya seperti makanan minuman, kerajinan-kerajinan yang selain logam gitu. Dan juga ada satu lagi, kita mengajak perusahaan-perusahaan yang ada di wilayah itu untuk ikut expo juga di sana. Bisa job expo, bisa expo kegiatan produksi yang berbasis ramah lingkungan hidup. Gitu. Jadi Ini standnya sudah sold out ya. kayaknya sih sudah. Oke. Kang, tadi tentang BUMDes mengambil positioning sebagai marketing dari produk-produk warga dan seterusnya. Ini menjadi menarik. Artinya bahwa marketing yang dilakukan BUMDes ini marketing konvensional, jualan di satu tempat tertentu, atau sudah digital marketing? Kebetulan yang di BUMDes ini kita juga sudah menggunakan digital marketing, termasuk salah satunya kerjasama dengan Shopee. Yang arahan dari Pak Gubernur. Jadi Shopee itu bekerjasama dengan BUMDes kita juga. Salah satunya. Yang kedua,
kita juga membangun komunitas kampung online. Itu. Jadi Di Tarikolot. di Tarikolot. Di Tarikolot. Kampung online itu nama komunitas atau memang tersegmentasi di RW atau di kampung tertentu atau di Memang kita baru coba ini di satu RW untuk pilot project. Oke. Dan alhamdulillah sekarang sudah kurang lebih ada 60 anggota komunitas kampung online yang sudah berhasil. Mereka bisa punya pendapatan dengan menjadi marketing online produk-produk lokal itu, ya sudah bisa menyaingi UMK lah. Bahkan ada yang lebih, tergantung keahliannya. Apa yang dilakukan desa untuk mendukung itu? Apakah kemudian ada satu titik kumpul yang kemudian wifi gratis atau mungkin ada pelatihan gratis atau sekedar memberikan dorongan semangat, habis itu ya tergantung mereka. Yang pertama kita memberi bantuan untuk pembinaan gratis. Oke. Yang kedua kita siapkan juga wifi gratisnya. Berarti di tempat kumpul mereka tuh di kampung di itu, kampung. di RW itu Betul. berarti ada satu titik spot untuk mereka bisa mengakses wifi gratis. Tuh. Juga Oke. supaya mereka tuh tidak jauh dari para produsen pengrajin. Karena kadang-kadang banyak pertanyaan dari calon customer itu yang misalnya customnya bagaimana, proses pembuatan berapa lama, proses pengiriman berapa lama, ongkirnya berapa. Ini mereka harus kumpul, nggak boleh jauh-jauh karena para marketing online yang kita bina ini mereka sebetulnya belum paham betul tentang produk atau proses pengiriman barang tersebut, sehingga harus banyak nanya. Pelatihan itu yang oke, berarti kan kalau kita bicara tadi tentang bagaimana mengembangkan kampung marketing online, itu kan secara fisik infrastruktur ada fasilitasi dari desa dengan membangun titik untuk kemudian ada wifi, akses dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya adalah tentang peningkatan kapasitas mereka, mengedukasi mereka dan seterusnya. Ini peran siapa ini, Kang? Ya dari pemerintah desa, bagaimana membuat para pemuda pelopor lah istilahnya, kalau bahasa kerennya seperti itu. Lokal hero istilahnya, kita menciptakan lokal hero di wilayah itu untuk bisa menjadi motivasi anak-anak muda di wilayah-wilayah masing-masing. Dan memang kita sekarang dengan proyek pertama ini kita akan kembangkan di seluruh wilayah. Kita juga menggandeng beberapa tim CSR dari beberapa perusahaan untuk bisa membantu men-TOT para lokal hero ini. Bagaimana membuat tadi orang-orang yang punya keinginan, punya kemauan dan punya motivasi untuk bisa menerapkan kepada teman-teman yang lain. Jadi istilahnya training of trainer lah. Kita menciptakan lokal hero di wilayah. Anak-anak atau tokoh-tokoh lokal hero yang ingin dibangun ini kemudian langsung dari pemerintah desa mengidentifikasi atau menggunakan jalur lembaga kemasyarakatan desa? Melalui Karang Taruna, lembaga Karang Taruna. Artinya pemberdayaan Karang Taruna. Betul. Karang Taruna tidak sekedar hanya kumpulan anak muda ngumpul-ngumpul, tetapi juga mengarah kepada bagaimana produktivitas, bagaimana berbisnis, bagaimana. Betul. Oke. Betul. Dan kebetulan juga untuk event dari Cloud Expo ini kita percayakan juga kepada Karang Taruna untuk menggarap acara tersebut. Gitu. Expo ini berarti yang menyelenggarakan adalah pemerintah desa, tapi kemudian event organisernya adalah teman-teman Karang Taruna dan BUMDes. Dibantu dibimbing oleh LPM dan BPD. Jadi semua ikut mendorong program event ini dari Cloud Expo ini. Namun yang kita titik beratkan adalah di Karang Taruna, supaya bagaimana memberikan ruang kreasi, ruang kreativitas untuk anak-anak muda, sehingga mereka merasa diberikan kesempatan, diberikan ruang untuk mereka bisa belajar,
bisa mengeksplor apa yang mereka miliki, talenta-talenta yang belum terlihat. Jadi di event ini kita coba supaya anak-anak Karang Taruna ini bisa memiliki pengalaman untuk melanjutkan ke depannya nanti. Karena nggak mungkin kita terus, harus ada regenerasi. Gitu. Dan kebetulan yang di Expo 1 dulu, itu pun Karang Taruna, sekarang mereka sudah, karena sudah sekian tahun yang lalu, nah sekarang mereka jadi pembinanya. Anak-anak. Artinya yang kemarin terlibat di Expo 1 sekarang jadi mentor. Ya, betul. Agenda Expo ini rencananya agenda tahunan atau agenda 2 tahunan atau agenda tahunan. Agenda tahunan. Kemarin sebetulnya dari 2020, 2021 kita mengadakan. Hanya karena kondisi karena COVID ya. COVID, ada PPKM dan PSBB, akhirnya ya kita menahan diri dulu lah. Gitu. Artinya setelah 2022 ini itu akan menjadi agenda rutin tahunan. Agenda rutin tahunan. Dan kita juga didukung bukan hanya Desa Tarikolot ya. Kita melibatkan seluruh desa di Kecamatan Citerep, desa dan kelurahan. Semua juga ikut membantu dan ikut tampil di ajang Expo ini. Bahkan ada beberapa dari luar kecamatan juga nih yang mau ikut juga. Dari pemerintahan desanya. Lokasinya di mana itu, Kang? Lokasinya di Jalan Mustahil tadi. Oh. Iya. Kira-kira berapa tenan atau berapa booth yang ada di situ nantinya? Dan kemudian acaranya seperti apa? Ya, boleh dibagikan? Kita sudah siapkan sekitar 100 ya. 100 stand untuk para UKM dan juga perusahaan. Kemudian juga kita nanti akan ada pentas seni budaya. Insya Allah ada beberapa artis yang akan ikut memeriahkan juga pada saat acara. Jadi selama 8 hari ini nanti beda-beda nih. Hari ini kegiatannya misalnya pentas seni, hari besoknya ada yang bernuansa religi dan lain sebagainya. Jadi rundown tiap hari itu akan berbeda. Kita akan ada kejutan-kejutan di tiap harinya. Gitu. Juga ada door-prize nanti yang hasil bantuan juga dari beberapa perusahaan. Gitu. Target audience itu adalah warga di kecamatan itu atau target audiensnya sekabupaten atau bahkan dari luar? Sekabupaten bahkan dari luar. Oh gitu ya. Karena ini juga dari beberapa customer kampung online tadi juga mereka penasaran. Pengen lihat langsung, selama ini mereka udah jadi langganan, udah sering berbelanja. Mereka juga penasaran ingin hadir. Bahkan ada yang dari luar pulau ada. Ada yang dari Riau, ada yang dari Sulawesi. Itu mereka udah kontak-kontak dan nanya-nanya lah ingin langsung menghadiri di lokasi. Mereka juga pengen lihat itu. Expo ini dengan pengalaman yang kemarin, agendanya apakah ada indikator sukses yang ditetapkan oleh Kang Wawan dihadiri oleh sekian ribu pengunjung? Ada transaksi sampai sekian ratus juta atau sekian miliar dan seterusnya. Ada nggak penetapan agenda itu? Ada sih, cuman kalau secara angkanya belum bisa kita buka sekarang. Gitu. Kalau pengunjung targetnya kita jelas ribuan lah. Ribuan pengunjung. Kalau melihat transaksi sih, ya kalau kita melihat rata-rata kayak di kampung online aja, itu per minggunya bisa kisaran 300 jutaan minimal itu nilai transaksi. Tiap minggu. Hanya di kampung online saja yang tadi 1 RW di 2 RT. Artinya ketika Expo ini bisa mengundang para pihak, kemudian terjadi dianggap sukses ketika berapa kali lipat dari transaksi betul. Artinya kalau transaksi standarnya 300 satu minggu, bisa ini 1 hari minimal. Paling enggak 1 hari bisa ada transaksi 300 juta. Targetnya sih sebetulnya sampai 1 miliar lah tiap hari itu ada transaksi. 1 miliar. Ya. Karena kita beragam. Kita banyak banget ragam produk yang akan kita tampilkan di sana. Dan itu nanti cashless ya? Iya. Tidak ada transaksi cash di situ. Iya. Kalau yang belanja gede kan memang urusannya transfer, tapi kalau mau jajan cilok atau pengen jajan bubur dan seterusnya tetap harus cashless. Jadi semua tenan nanti kita siapkan. Jadi semuanya pakai QRIS semua.
Itu. Oke, Kang Wawan, ini closing. Silakan Kang Wawan sampaikan ke kerabat desa yang menyaksikan acara ini, boleh menjadi promosi untuk Expo Tari Kolor 2 dan seterusnya. Kenapa Anda perlu datang ke Tari Kolor 2 Expo Tari Kolor 2 dan seterusnya, kemudian apa hebatnya tari kolot sehingga kerabat desa perlu datang di Expo itu. Silakan Kang. Ya, baik kerabat desa, silakan hadiri acara Tari Kolot Expo 2 yang akan kami selenggarakan dari tanggal 10 sampai 17 Agustus dalam rangka juga memeriahkan HUT RI yang ke-77, dan saksikan di sana ada beberapa kejutan, ada beberapa nilai edukasi yang akan didapatkan oleh pengunjung, dan juga insya Allah semuanya akan terhibur di dalam kegiatan Tari Kolot Expo ini yang akan dilaksanakan selama 8 hari. Saksikan dan lihat kejutan-kejutannya. Oke, terima kasih. Ini bentuk dari keyakinan Kang Wawan bahwa yang ditawarkan adalah datang dan saksikan Expo, tidak jualan booth karena boothnya sudah sold out. Jadi kerabat desa kalau kemudian besok datang di Agustus kemudian melihat ini menjadi sesuatu menarik, ya jangan lupa segera sampaikan bahwa kalau tahun depan ada Expo tolong saya dikabari karena mau buka booth di Tari Kolot. Kira-kira kayak gitu ya Kang Wawan ya. Oke, terima kasih Kang Wawan untuk waktunya. Kerabat desa, kita sampai di sini ngobrol dengan Kang Wawan Tari Kolot yang tadi sudah menceritakan tentang bagaimana proses politik, biaya politik, dan kemudian benar-benar mampu menghasilkan satu kepemimpinan atau mampu menghasilkan satu program-program pembangunan yang saya yakin ini bersih dari urusan korupsi dan seterusnya, karena memang secara prosesnya dilakukan dengan cara yang benar, kira-kira seperti itu. Yang kedua adalah kita tadi sudah mendapatkan informasi tentang akan ada Expo yang kedua Tari Kolot itu di Jalan Mustahil. Ini ngeri juga ini, di Jalan Mustahil akan ada Expo Tari Kolot. Kemudian yang kedua ini, kemudian acara rencana diselenggarakan dari tanggal 10 sampai tanggal 17 dalam rangka juga memeriahkan kemerdekaan Indonesia ke-77. Kira-kira itu yang kita bisa obrolkan di Mimbar Desa spesial dari Jambore Kepala Desa Kabupaten Bogor. Sampai jumpa di obrolan dengan tamu yang lainnya. Salam bahagia kerabat desa Indonesia. Salam Mimbar Desa Merdeka. Saatnya bicara daulat desa. Salam desaisme. Mimbar Desa Merdeka, saatnya bicara daulat desa.